Habib sering bilang, belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Betul nggak Habib? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Habib, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Satu orang Habib, walaupun Habibnya bodoh, itu tidak sebanding dengan 70 kiai Nusantara, walaupun kiai itu sudah alim. Kenyataannya cuma muncul satu orang kiai Nusantara, cuma satu muncul kiai Nusantara melawan 70 Habib, bahkan lebih banyak Habib yang kebingungan, cuma satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Melihat pernyataan beliau ini, Habib ini ya, seluruh Indonesia saya yakin pasti tahu beliau siapa. Saya teringat pada kisah perjuangan 10 November di Surabaya. Menurut cerita para saksi sejarah atau pelaku langsung yang ikut perang pada waktu itu, para pelaku sejarah ini mengatakan atau bercerita kepada saya bahwasanya begitu hebatnya perjuangan para ulama bersama santri, bersama para pejuang, bersama TNI, bersama polisi untuk mempertahankan Republik Indonesia. Yang mana pada waktu itu pasukan sekutu terdiri dari pasukan khusus diraja kerajaan Inggris, pasukan spesial khusus ya, yang disebut SAS. Mereka mendarat di Surabaya diboncengi oleh Belanda. Akan tetapi para pejuang yang beranggotakan beberapa elemen masyarakat, juga TNI, juga polisi, juga santri, kiai, dan lain-lain, dihadang langsung oleh para pejuang di Surabaya. Ini di Surabaya, saya tidak tahu cerita wilayah lain, itu terserah. Saya cerita di Surabaya sesuai dengan keterangan saksi sejarah yang menjelaskan kepada saya bahwasanya pasukan sekutu itu cuma bertahan selama 1 bulan di Surabaya dengan semangat perlawanan yang sungguh hebat oleh para pejuang pada waktu itu, sehingga pasukan sekutu tidak berani lama-lama berada di Surabaya. Coba bayangkan, cuma dalam 1 bulan saja ribuan pasukan khusus SAS tewas. Cuma 1 bulan saja 2 orang jenderal pasukan SAS atau 2 orang jenderal sekutu atau putra terbaik atau tentara terbaik di grup mereka dibantai oleh para pejuang Republik Indonesia. Kemudian sebelum pasukan sekutu ini meninggalkan Surabaya atau Indonesia pada umumnya, mereka mengajukan gencatan senjata. Mengajukan gencatan senjata karena mereka sudah tidak mampu bertempur dengan masyarakat Indonesia, khususnya dengan masyarakat Jawa Timur, tapal kuda. Kemudian mereka berkata, ini jenderalnya sekutu berkata, pada masa itu tahun 1945 diwakili oleh jenderalnya, mereka berkata, tentara Republik Indonesia pada waktu itu tidak ada ujung kukunya mereka, baik dari segi strategi pertempuran ataupun segi peralatan pertempuran. Karena pada waktu itu Indonesia masih belum punya senjata canggih seperti yang mereka miliki. Sebenarnya sih punya,
Pasukan TNI pada waktu itu memiliki tank, pesawat, dan lain-lain. Peninggalan dari Jepang. Akan tetapi tidak bisa mengoperasikan. Maklumlah pada masa itu. Jadi Inggris itu berkata, saya tidak takut terhadap TNI karena kekuatan TNI itu pada waktu itu hanya sekujung kukunya daripada pasukan sekutu. Kalau sekarang ya jangan macam-macam. Jadi pada waktu itu sangat diremehkan ya kekuatan tempur kita oleh para tentara sekutu atau para penjajah yang mengatakan dengan gamblang bahwasanya mereka tidak takut terhadap TNI, polisi, dan kekuatan tempur Republik Indonesia yang tidak ada apa-apanya. Akan tetapi yang mereka takutkan adalah di Indonesia pada masa itu ada satu orang kiai Nusantara yang sangat sakti mandraguna, yang mampu menggerakkan seluruh kekuatan tempur rakyat Republik Indonesia pada waktu itu. Hanya satu orang kiai memiliki kesaktian yang sungguh hebat. Akan tetapi yang lebih sakti daripada satu orang ini di Indonesia banyak. Nah, itulah yang mereka takutkan sehingga mereka pergi dari tanah atau bumi Nusantara. Karena kesombongan pasukan Inggris pada waktu itu yang meremehkan masyarakat Nusantara, akhirnya mereka lari terbirit-birit dengan membawa segala peralatan tempur, juga pasukan khusus mereka yang dikatakan adalah pasukan terbaik dan peralatan tercanggih. Tapi di Nusantara mereka kabur karena mereka punya rasa malu, kalah perang, kalah strategi, dan lain-lain. Jadi mereka memiliki rasa malu, akhirnya kabur dari Nusantara. Kalau tidak memiliki rasa malu, saya yakin pada waktu itu mereka akan tetap bertahan. Sampai wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Padepokan Hyang Argopuro.